Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan terutama sekali, marilah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat. Dengan izin Allah dan pertolongan Allah juga, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menghadiri wirid rutin ikrar di rumah saudara kita Pak Edi sekeluarga. Semoga Allah lebih eratkan tali silaturahmi di antara kita dan rasa kekeluargaan di antara kita, dan semoga Allah beri kita perlindungan dari wabah, dari bala, dan Allah selamatkan kita beserta keluarga hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Yang mana kita ketahui dengan kasih sayang beliau, dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau jiwa dan raga, membawa umat manusia dari zaman biadab ke zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah ke zaman yang berakidah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang dirindukan Rasulullah, yang dicintai Rasulullah, dan semoga kita mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Lahur beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Doni Rangkati SKM, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para nini mama, alim ulama, setiap pandai, kurang semandu, yang sama-sama kita hormati para gundukan buang, mimpi rumah manggadang, suara anjong di dalam kampung, rumah-rumah, ete-ete, uni-uni, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Ketek banamu badang bagala yang tidak disebutkan nama dan gelarnya satu persatu pada malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dengan segala hormat izinkan kami untuk menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara wirid kita pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Farel, terjemahannya yang akan dibawakan oleh Ananda Dodi, surat As-Sofat ayat 102 sampai 111. Selanjutnya kita masuk tahlil, dan acara berikutnya tausiah agama insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Doni Rangkuti SKM, dan selanjutnya sesi tanya jawab, doa insyaallah akan kita minta kesediaan dari Al-Mukarram Al-Ustaz Adi. Selanjutnya kita masuk sesi acara zikir tasbih sebanyak 7 kali, jedah dan penutup. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita hadapi saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah,
Dan kita berharap Allah yang akan membantu untuk menolong dan menyelesaikannya. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan umum Al-Quran Al-Fatihah. Semoga Allah rahmati pertemuan kita pada malam hari ini dan Allah lancarkan dari awal sampai akhir hendaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Farel kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku berhukum bahwa aku mau membelimu. Maka perkirakanlah bagaimana pendapatnya. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika kedua telah berserah diri dan dia Ibrahim memberikan anaknya atas pedipisnya untuk dilaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya yang benar-benar suatu ajian yang nyata. Dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian dan kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Farel dan Dodi. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah akan bukakan pintu hati kita hendaknya untuk menerima tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Joni Rangkuti SKM nantinya. Baiklah, sebelum kita dengarkan Al-Ustaz tausiah, marilah sama-sama kita bacakan tahlil sebanyak 33. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Afdal dzikri qala annahu la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Baiklah, kita masuk acara berikutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Joni Rangkuti SKM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم.
yang sama kita hormati, kita muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Ikrar beserta segenap pengurus. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, nenek mama, cerdik pandai, para alim, para ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Sahibul Bait, orang tua kita, saudara kita yang sudi menerima di rumah kediaman beliau ini. Lapang niat hati beliau menerima kita di rumah ini, sehingga kebaikan beliau ini dibalas Allah dengan lipat ganda pahala. Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan doa kita di awal ini. Semoga kita semua yang berhadir ini diberikan Allah kesehatan dan keafiatan. Amin. Semoga kita yang hadir malam ini diberikan Allah kesempatan menambah amal soleh kita. Amin. Dan diberikan Allah kita besok ketika menghadap Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan yang terpenting diberi Allah kita semua anak cucu keturunan yang soleh dan solehah yang bisa besok membela kita sehingga dikumpulkan kembali kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya cukup berbahagia, cukup bangga bahwa yang membaca ayat suci Al-Quran berapa kali mengisi di perwiritan ikrar, selalu yang ditampilkan adalah generasi-generasi kita, putra-putra kita di perwiritan ikrar kita ini. Alhamdulillah. Namun pada kali ini izinkan kembali sebelum Ustadz memberikan materi untuk mengulang ayat yang dibaca oleh anak kita tadi. Perlu kita koreksi karena ayat Quran ini salah baca, salah makhrajnya, salah tajwidnya, salah makharijul hurufnya, atau lebih fatal salah pengucapan hurufnya, maka berubahlah artinya. Itulah doktrinnya belajar tentang ilmu tajwid namanya. Mana Al-Qur'annya tadinya? Buka kembali. Coba dibuka kembali. Ustaz mau dengarkan paling tidak tadi ayat yang pertama surah As-Saffat itu. Karena kalian besok yang akan menjadi penerus kami orang-orang tua ini, jangan sampai salah-salah baca besok, malu kita. Sudah nampak? Sudah kan? Coba baca dulu dari falamma balagha tadi. Kita tilawah sebentar dulu. Silakan. A'udzu. Hidup di bawah dia. Coba hidup nampak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسجاك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تأمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Coba perhatikan ya, ada 10 salahnya dalam satu ayat itu. Coba simak baik-baik. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Coba.
Ya, coba. Falamma langsung aja. Dengar Ustaz. Ya. Oh itu, jangan panjang ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ma'ahu فلما بلغ معه السعي qala ya bunayya قال يا بني inni ara fil manam إني أرى في المنام anni asbahuka أني أذبحك fanzur madza tara فانظر ماذا ترى qala ya abati fa'al قال يا أبت افعل ma tu'mar ما تؤمر ستجدني insyaallah إن شاء الله minas sabirin. من الصابرين Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Kelas berapa sekarang? Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP baru masuk. Ya. Usahakan nanti cari guru untuk tajwid. Suaramu bagus, cuman makros dengan tajwidnya panjang pendeknya masih sangat kurang. Maka usahakan nanti bakatnya sudah nampak bagi orang tua yang punya aset untuk generasi Islam seperti ini. Tolong Bapak nanti leskan, carikan guru untuk anak-anak kita ini. Kalau diajarkan pas waktu ramai, maka Anda akan ingat ini sampai akhir hayat besok. Karena saya juga waktu kecil dulu pernah digituin oleh guru, itu yang saya ingat. Maka semenjak kita sudah besar, itu pula lah kita ajarkan ke anak-anak kita. Semoga Anda ingat yang Ustaz ajarkan ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, materi Ustaz sampaikan sekitar 20 atau 25 menit. Tadi protokol menyebut ada sesi tanya jawabnya. Maka kita usahakan materinya 20 sampai 25. Nanti tanya jawab sekitar 10 atau 15 menit untuk tanya jawabnya. Malam hari ini pengurus memberikan materi sesuai dengan ayat yang dibacakan anak kita ini, bahwa bercerita tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sejarahnya setiap tahun kita ulang-ulang, bahwa peristiwa itu peristiwa yang sangat mulia, yaitu diujinya Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Maka Bapak Ibu, kita pelajari sejarahnya dulu. Di awal kisah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini kan bergelar Khalilullah. Arti Khalilullah itu adalah kekasih Allah. Berarti Nabi Ibrahim ini salah satu orang yang cukup dekat dia dengan Allah. Sayang Allah sama Nabi Ibrahim ini. Sehingga saking sayangnya Nabi Ibrahim ini, saking sayangnya Allah kepada beliau ini, maka amal-amal pun banyak yang tak bisa orang buat dia lakukan. Apa salah satunya dalam riwayat itu? Pernah Nabi Ibrahim ini ketika di suatu masa dia bersedekah. Apa yang dia sedekahkan dalam riwayat itu sebanyak 100 ekor unta. Kemudian 300 ekor sapi. Kemudian sebanyak 1000 ekor domba. Itu dalam riwayat yang paling sahihnya, bahkan lebih lagi. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, 1 ekor unta saja sudah berapa puluh juta harganya. Kalau dihitung-hitung,
Ini bukan seekor, dua ekor. Maka kalau hari ini satu ekor sapi mungkin 15 juta, yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu adalah 300 ekor sapi, Pak. Tapi waktu itu belum korban namanya adalah sodaqah. Maka wajar Nabi Ibrahim ini disebut Khalilullah, kekasih Allah. Maka Bapak Ibu, saking hebatnya kedermawanan Nabi Ibrahim ini, maka banyaklah orang memuji, bahkan malaikat pun memuji Nabi Ibrahim ini. Apa kata orang? Hebatlah memang Ibrahim ini. Masa 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing, kalau bahasa kitanya dikorbankan, diinfak sedekahkan. Luar biasa Ibrahim ini. Sampailah Bapak Ibu cerita ini ke telinga Ibrahim. Rupanya muncullah sifat kemanusiaan tadi. Muncullah sifat seperti kebiasaan kita manusia ini. Apa yang muncul? Muncullah sifat manusia ini suka dipuji. Maka seperti kita hari ini, Pak, kita semua ini suka dipuji. Ayahanda tadi masuk, apa kata beliau? Ustaz, saya tengok Ustaz tambah muda. Senang hati saya. Padahal belum tentu itu benar atau tidak. Tapi pujian tadi kita semua senang dipuji. Begitu Pak. Saya balas tadi sama ayahanda itu. Ayahanda pun saya tengok makin bertambah muda. Seperti 30 tahun saya bilang. Hati beliau senang. Padahal tahunya kita itu hanya gurauan saja. Begitulah kepada Nabi Ibrahim itu. Apa kata orang? Hebatlah Ibrahim ini, luar biasa dermawannya. Senanglah hati Ibrahim. Saking senangnya hati Ibrahim Bapak Ibu, maka muncullah sebuah ucapan yang biasa memang secara manusia. Kelepas omonganlah Nabi Ibrahim ketika itu. Apa kata dia? Kalau masalah 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing, itu belum ada apa-apanya tuh kata Ibrahim. Kalau sempat besok aku punya anak itu pun kalau Allah minta, ku sembelih itu. Kalau Allah yang minta, itu kata Nabi Ibrahim. Itu harus perlu kita ingat sejarah ini Pak, dalam riwayat itu. Maka kemudian setelah terucap itu, maka kita persingkat sejarahnya. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Sarah, istri pertama, sampai bertahun-tahun tak dikaruniai seorang anak pun. Apa kata Siti Sarah? Menikahlah lagi abang, kata Siti Sarah. Apa kata Ibrahim? Tidak mau saya menikah. Menikah aja abang, engkau adalah seorang nabi, supaya ada yang melanjutkan dakwah kenabian itu besok, kata Siti Sarah, istri Sulehah ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya tak mau menikah. Kalau Allah takdirkan nanti saya punya keturunan denganmu, maka Allah akan berikan keturunan itu. Itulah hebatnya beda Ibrahim itu dengan kita Pak. Kita hari ini sudah dilarang menikah, jangan menikah pula diam-diam. Bahkan kadang-kadang sudah dilarang jangan menikah, asik mau nikah saja kerjanya kan. Nabi Ibrahim disuruh Siti Sarah, menikahlah bang katanya. Tidak mau saya. Terakhir karena terus Siti Sarah mengingatkan, apa kata Nabi Ibrahim? Kalau memang itu yang kamu inginkan, bolehlah. Tapi bagaimana saya harus menikah? Kata Siti Sarah, saya yang memilihkan perempuan yang akan abang nikahi katanya. Pilihkanlah. Siapa yang dipilih itu? Rupanya kita undur sedikit sejarah bahwa Siti Hajar istri kedua Nabi Ibrahim itu adalah Bapak Ibu budak hamba sahaya. Kalau diperhalus bahasanya sekarang, sudah lama Siti Hajar ini tinggal dengan keluarga Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Kalau sekarang bahasanya pembantu rumah tangga Bapak Ibu. Tidak jauh-jauh kata Siti Sarah, itunya orangnya di belakang katanya. Siapa itu kata Ibrahim? Pembantu kita Siti Hajar. Itulah engkau nikah. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Alhamdulillah dapat rezeki, mengandunglah Siti Hajar. Tidak berselang lama setelah mengandung, datang pula rezeki, mengandung pula lah Siti Sarah. Bayangkan tuh Pak. Maka kalau kita tengok sejarah itu,
yang lahir dari Siti Sarah itu nanti adalah Nabi Ishak, yang lahir dari Siti Hajar itu adalah Nabi Ismail. Dari Siti Sarah itu Nabi Ishak keturunannya nanti sampai Nabi Yakub, Yusuf, sampai terus ke bawah, baru berhenti putus keturunan tadi sampai Nabi Isa alaihi salam. Sementara Nabi Ismail itulah nanti garis keturunannya mulai daripada Abdul Muttalib sampai ke Abdullah sampai ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau anak kita membaca sejarah nanti diambilnya dari Siti Sarah, dipelajarinya nanti tentang masalah kenabian Nabi Ishak, kemudian Yakub sampai Nabi Yusuf, terus dia ke bawah, maka mentok keyakinan mereka akan meyakini sampai Nabi itu adalah Nabi Isa. Maka akidahnya nanti pasti berbeda seperti orang sebelah, dia tak yakin dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jalur mana kita Pak Ustaz? Kita jalur sebelah kanan, jalur dari Siti Hajar yang melahirkan Ismail. Ismail itulah daripada nenek moyang kita, dari jalur Nabi Ibrahim alaihi salam, lahir terus. Maka mulai dari Ismail Bapak Ibu, tidak ada yang populer diangkat menjadi Nabi dan Rasul lagi keturunannya. Karena keturunan Nabi Yakub itulah bangsa Bani Israel Yahudi itu sampai terus ke bawah. Maka kemudian dari Nabi Ismail barulah sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertanya, kenapa mereka tak yakin Nabi terakhir itu Muhammad? Karena mereka tak meyakini garis keturunan Ismail itu ada Nabi yang akan datang setelah Nabi Isa alaihi salam. Maka agama mereka sekarang disebutlah dengan agama Nasrani, agama Yahudi, karena memang dari garis keturunan bangsa Nabi Yakub itu disebut juga dengan bangsa Yahudi. Jadi ajarkan nih, ini akidah nih kepada anak-anak kita. Kita dari garis sebelah kanan dari Ismail alaihissalam. Jadi apa yang terjadi setelah lahir Ismail? Masuklah ayat yang dibaca Ananda tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka manakala sudah sampai umur Ismail ini sa'ya, bisa diajak Nabi Ibrahim untuk bekerja. Ditengok dalam tafsir itu, tidak pernah ada ulama berani menyatakan berapa umur Ismail sebenarnya waktu itu. Tapi dibunyikan sa'ya itu bisa diajak Nabi Ibrahim berusaha. Kalau sekarang umur berapalah anak itu Pak kira-kira? Sudah bisa diajak umpamanya ngutip rondolan kalau manen. Segitulah Bapak bayangkan Ismail ketika itu. Maka dalam surah As-Saffat ini, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka manakala Nabi Ibrahim melihat Ismail sudah bisa Ismail diajak untuk bekerja, apa katanya? Inni ara fil manam, kata Ibrahim. Ananda, ada bahasa kelembutan di situ. Ya bunaya, wahai anakku. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku mimpi tadi malam, kata Nabi Ibrahim. Anni, sesungguhnya saya ayahmu ini, asbahuka, saya melihat saya sedang menyembelihmu wahai anakku. Berdiskusilah dia dengan Ismail anaknya. Panzur maja tara, maka kemudian dari peristiwa mimpi ini, Ananda, tolonglah kau pikirkan. Panzur maja tara, apa kira-kira pendapatmu? Diajak Nabi Ibrahim, Ismail berdiskusi. Saya mimpi nak tadi malam, ayah melihat ayah menyembelihmu. Apa kira-kira pendapatmu? Itulah kata Nabi Ibrahim kepada Ismail. Maka kemudian apa kata Nabi Ismail? Ismail waktu itu masih kecil yang kita sebutkan tadi. Ya abatif al, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang sudah disuruh oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, semoga aku ini termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar, kata Nabi Ismail waktu kecilnya seperti itu.
Bayangkan Bapak Ibu bagaimana hebatnya kedekatan Nabi Ibrahim dengan Ismail, sampai nyawa pun diminta Ibrahim diberikannya kepada ayahnya demi taatnya dia kepada orang tua. Kalau anak sekarang kira-kira ditanyalah, malam ini bermimpi bapak, pura-pura bermimpi dulu kan, maka besok pagi panggil anak itu, wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi, ku tengok ayah sedang menyembelihmu. Mengada-ngada ayah ni, kata anak kita ni lah. Betul, mimpi ayah tadi malam ku tengok ayah sembelih lehermu di depan rumah ni juga. Apa kata anak itu? Saya kadang tak berceritanya sama ayah, kata dia. Apa cerita itu? Saya sudah seminggu ya bermimpi, aku pula ku tengok menyembelih ayah. Begitu dibalikkannya sama kita. Dibalikkannya ucapan tu kita. Ayah baru satu malam bermimpi, aku sepekan sudah bermimpi. Tolong ayah pikirkan tu baik-baik. Yang mestinya Ismail mengatakan, kan ayah yang lebih tua, ayahlah mestinya yang akan disembelih. Aku ni kan masih kecil, masa depanku masih panjang, mestinya akulah yang beli ayah, aku pula yang ayah sembelih. Mestinya pak begitu. Tapi karena hebatnya didikan Nabi Ibrahim ini perlu kita contoh. Kenapa dia taat sampai nyawanya pun dia serahkan kepada ayahnya? Karena memang mulai semenjak dari kandungan, didikan Ibrahim itu kalau baca dalam riwayat Pak, dia hanya berkawan dengan Ismail itu masih kecil, ditinggal di suatu gurun yang sekarang namanya Makkatul Mukarramah. Kalau diulang sejarah, Nabi Ismail dari tumit kecilnya lah muncul air Zam-Zam. Berarti siapa yang mendidik Ismail dari kecil? Ibu yang solehah bernama Siti Hajar yang ditinggal Nabi Ibrahim setelah sudah mulai agak-agak bisa lapang waktu berkunjung tetap Nabi Ibrahim memantau pergaulan anaknya. Ini cambuk bagi kita orang tua Bapak Ibu, jangan terlalu percaya kepada anak-anak kita. Lebih bagus kita kritis, dibilang anak kita ini suka ngomel, merepet, terlalu mengurus, maka biarkan saja mereka tetap dalam pengawasan kita. Itu yang dilakukan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, lalu apa yang muncul? Mimpi itu datang di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Disebut namanya dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu berpikir-pikir. Berpikir terus Nabi Ibrahim, ini bisikan Allah, wahyu dari Allah atau bisikan setan? Mikir Nabi Ibrahim. Maka Bapak Ibu, diingatkanlah di tanggal 9 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari Arafah, yang disyariatkan kita 2 hari ini besok berpuasa. Kalau penanggalan Masehinya, kalau lebaran kita besok tanggal 20 Juli pada hari Selasa, berarti berpuasalah kita pada hari Ahad Seninnya. Tanggal berapa itu? Hitung mundur 19 dengan 18-nya. Tanggal 18 Juli besok Bapak Ibu hari Tarwiyah, puasa sunnah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, biarpun hadisnya kata ulama dhaif, boleh dilakukan menjadi fadilah amal. Siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah itu, maka dihapuskan dosanya selama 1 tahun. Siapa yang puasa pada hari Arafah itu, dihapuskan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang, kalau tak melakukan dosa syirik atau dosa-dosa besar. Dapatkan itu Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian setelah bermimpi ini, diingatkan kembali Nabi Ibrahim, teringatlah dia ucapan yang dulu pernah dia ucapkan. Jangankan masalah sapi, unta, kemudian kambing yang 1000 ekor kukorbankan, kalau lahir pun anakku besok, kalau Allah minta, ku kasih itu, kata Nabi Ibrahim. Teringat dia ucapan itu, dibayar Allah cash. Betul diminta Allah, mampukah dia mengisi ucapannya tadi? Ini maknanya Pak, muatan ilmunya adalah berhati-hati kita dalam mengucapkan sesuatu hal yang di luar batas kemampuan, apabila itu sebuah merupakan nazar yang terucap perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hati menggunakan lisan, itu maksudnya. Nabi Ibrahim terlanjur dia menyebut itu. Saking hebatnya pujian manusia ketika itu, lupa dia, keceplosanlah kalau ibarat kita.
Jangankan ini semua, anakku pun kalau ada besok, ku sembelih kalau Allah minta. Dibayar Allah, diujilah keimanannya. Di tanggal 8 berdiskusi, di tanggal 9 Bapak Ibu berdiskusi, maka di tanggal 10 bulan Zulhijjah itu mulailah ritual itu dilakukan karena sudah 3 malam mimpi itu datang berturut-turut. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Ismail kecil waktu itu? Wahai anandaku Ismail, di mana sang ibu? Ada kira-kira mendekatkan paham Siti Hajar di belakang, dipanggil sama Ismail. Datang Siti Hajar, apa kata Nabi Ibrahim? Wahai istriku, mandikanlah Ismail, pakaikanlah dia minyak rambut, kemudian pakaikanlah dia pakaian yang terbaik, yang bagus, yang wangi, kata Nabi Ibrahim. Hendak kemana berangkat? Kata Siti Hajar, kalau bahasa kita, saya mau mengajak anak kita ini berjalan-jalan, kata Nabi Ibrahim. Karena secara manusiawinya Pak, belum tentu kalau Ibrahim langsung sampaikan, saya ingin memotong leher anakmu ini, kata Nabi Ibrahim. Belum tentu Hajar yang mati-matian membesarkan Ibrahim memberikan begitu saja. Siti Hajar tak tahu apa yang akan dilakukan Pak. Maka setelah mereka ini berangkat, singkat riwayat, maka kemudian di tengah jalan datanglah iblis laknatullah, atau anaknya iblis namanya setan. Apa kata mereka ini? Teruslah datang gerombolan-gerombolan, terus satu yang berbisik. Kepada siapa dia datang? Kepada Ibrahim alaihissalam. Apa kata dia? Alangkah bodohnya lah kau Ibrahim. Masa anak yang lama kau tunggu-tunggu, lagi enak-enaknya bermain, kau potong lehernya? Itu bukan suruhan Tuhanmu, itu suruhan ajaran sesat itu. Apa kata Ibrahim? Diambilnya batu, dilemparnya iblis tadi. Maka sadar Ibrahim ini adalah musuh yang akan menghalangi. Tak mempan sama Ibrahim, berangkatlah dia menjumpai Siti Hajar yang berada di rumah. Ibrahim dengan Ismail sedang terus berjalan menuju tempat penyembelihan ini, Pak. Apa yang timbul? Maka dibisikkan iblis ditadilah kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, ibunda Ismail. Ya, kenapa Pak Tua? Ini anakmu dibawa Ibrahim. Kau tahu tak hendak ke mana? Tahu, main-main. Bukan main-main, kata iblis ini tadi. Dibawa Ibrahim Ismail itu, anakmu hendak mau disembelih, mau dipotong lehernya. Kata Ibrahim, itu dapat mimpi bisikan dari Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Kalaulah betul itu memang dari Allah, jangankan Ismail, diriku ini pun akan kuserahkan untuk disembelih Ibrahim. Berangkat kau dari sini. Iblis laknatullah, dilempar Siti Hajar kali kedua. Tak mempan Ibrahim digoda, tak mempan Siti Hajar digoda. Yang ketiga lagi, Ismail kecil waktu itu. Apa kata dia? Ismail, alangkah bodohnya lah engkau, yang mestinya tak mungkinlah ayahmu tega menyembelihmu. Tapi karena ayahmu itu sudah mulai pikun, tua, tak ada perasaan, maka mau disembelihnya, lari sajalah. Apa kata Nabi Ismail kecil waktu itu? Diambilkannya batu. Wahai yang sudah terkutuk, yang tersesat, dilemparnya Bapak Ibu batu tadi. Itulah mengenai mata sebelah kiri. Dalam riwayat mengatakan mata sebelah kanan daripada iblis laknatullah. Jadi celonglah dia sebelah matanya tadi, dilempar. Bisikan yang tiga ini, itulah yang sering ketika berangkat haji, berangkat umrah diingatkan mutawif. Itulah sejarah yang sampai hari ini disebut dengan melontar zumrah. Kata orang tua melontar zumrah. Ada tiga itu, melontar zumratul ula, zumratul wusta, dan zumratul aqabah. Sampai hari ini jamaah haji itu melakukan syariat itu, melontar zumrah. Nah, setelah sampai di tempat penyembelihan itu, muncullah diskusi Ismail dengan Ibrahim ini. Apa kata Ismail? Wahai ayah, yang pertama, tolong sebelum nanti ayah menyembelihku, tolong betul-betul perhatikan pisaunya harus tajam. Inilah menjadi kesunahan hari ini. Besok mau hewan kurban dipotong, cek dulu betul-betul pisau golong itu benar-benar tajam. Apa kata Ismail? Tengok ya, betul-betul tajam supaya tak menyakitkan nanti ketika golong itu berjalan di leherku. Kemudian ayah, ikat tanganku ke belakang.
Kemudian usahakan nanti ya tutup wajahku, karena kalau ayah nampak wajahku nanti ayah pasti kasihan. Kemudian ayah usahakan jangan kena darah tu ke bajuku, maka nanti baju ini bawa pulang menjadi kenang-kenangan sama Ibunda Hajar. Kalau nampak dia nanti baju ini ada bekas darah, maka nanti dia akan terlalu merenung, kemudian dia akan stres dan dia akan terus mengingat-ingat. Kemudian apalagi kata Ibrahim, usahakan beberapa bulan ke depan ayah, jangan pernah anak yang seumuranku lewat di depan rumah kita, karena itu bisa menyakitkan hati Ibunda Hajar besok. Baiklah kalau begitu kata Ibrahim. Begitu Pak diambil pisau yang diasah yang cukup tajam tadi, diletakkan di atas leher Ismail kecil, tak mempan Pak. Tegak lagi balik Ismail, duduk dia. Apa kata dia? Ya, kau tak mempan. Sudah kuat rasanya kata Ibrahim, tak mempan ya. Coba ulang lagi balik. Begitu Pak. Bukan sekali sembelih kejadian. Pertama kali disembelih itu tak mempan. Duduk balik Ismail. Ditanyanya, mungkin ayah kurang bertenaga, atau mungkin golok ni kurang tajam ni ya. Tajam ni. Coba ulang lagi balik. Bayangkan. Ini nyawa ni taruhannya ni. Berbaring Ismail balik. Digorokkan kembali, tak mempan juga. Apa kata Nabi Ismail kecil waktu itu? Ayah, lepaskanlah ikatan tanganku ini, seolah-olah kalau tak dilepas nanti nampak aku tak ikhlas untuk melaksanakan ritual ini di hadapan Allah. Aku malu kata Ismail. Dilepas tangan tadi. Ini kali ketiga mau penyembelihan. Sebelum ayah sembelih cek dulu golok itu benar apa tidak tajam. Maka untuk membuktikan golok tadi tajam atau tidak, diambillah batu kecil, kemudian dipukulkan oleh Ibrahim ke batu kecil tadi Pak. Bukan pecah batu, tapi terbelah dia, saking tajamnya golok itu Pak. Bacalah dalam riwayat itu. Ini tajam nih kata Ibrahim sama Ismail. Kalau begitu ya silahkanlah lakukan. Ketika kali ketiga ini ritual ini mau dilakukan, sama saja dengan peristiwa pertama, maka muncullah kalimat yang sangat luar biasa. Turun malaikat Jibril, digantinya lah Ismail itu dengan sebuah kibas yang dibawa langsung dari surga. Dari syariat kurban itu Bapak Ibu, muncullah kesombongan kembali, yang muncul penghargaan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu bukan lagi Ibrahim dengan Ismail, tapi Allah tunjukkan kesombongan kemahakuasaannya di hadapan malaikat. Apa kata Allah? Dulu ketika kuciptakan Adam, maka semua kalian malaikat komplain. Dalam surah Al-Baqarah itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian semua komplain, kenapa ya Allah kau ciptakan manusia di muka bumi? Mereka akan menumpahkan darah, berselisih, saling merebut harta, sementara kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, siang malam kami bertasbih memujimu, kamilah mestinya di dunia yang layak. Kata malaikat, pada hari ini saksikanlah bahwa ketika kalian nampak Ibrahim disembelihnya harta yang paling berharga dalam hidupnya, kalian saksikan Ibrahim, dia adalah kekasihku. Malu malaikat pada hari itu Pak, melihat ritual ibadah yang lakukan Ibrahim dengan Ismail ini. Itulah syariat awal sejarah dari kurban yang kita lanjutkan sampai hari ini Pak. Ayo kita petik hikmahnya. Kalau tadi kurbannya 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing, dirupiahkan Pak, dalam riwayat itu kurang lebih sampai 15 miliar. Ada yang bilang sampai 20 miliar. Kaya Nabi Ibrahim di Berantusan, kaya Pak, luar biasa. Kemudian belum cukup, anaknya yang paling berharga Pak, satu-satunya pula itu, tidak bisa pula dipilih. Paling disayang Ismail ini dibandingkan Ishak tadi, tapi Ismail yang dipilih oleh Allah. Kalau kita Pak, 5 anak kita, mimpi tadi malam umpamanya, sembelih anakmu 1 kata dia, 5 anak kita, masih ada bisa berpikir kan, pilih mana yang agak nakal dari yang 5 ini, itulah potong, kan begitu kira-kira. Ini cuma 1 nih lah. Yang paling disayang, paling dicinta, lagi enaknya main, disuruh dipotong, disembelih. Bisa bapak merenung, ibu merenung sejenak.
Kenapa Ibrahim mampu melakukan itu? Kalau Allah menyuruh, jawabannya karena kedekatan itulah dengan Allah, ingin lebih akrab lagi dengan Allah. Kalau sudah akrab kita dengan seseorang saja pun, apa yang dimintanya berhutang bubak kita lakukan itu. Apa maknanya? Hari ini Pak, kita sudah mendekati hari raya Idul Adha. Kita ingin melaksanakan ritual kurban. Berapa sebenarnya Pak satu bagian hewan kurban itu? Apakah sebanding dengan nyawa seorang manusia yang dikorbankan Ibrahim berupa anaknya Ismail? Tak sebanding dibandingkan dengan yang kita korbankan hari ini. Berapa harga korban? 2.500.000 rupiah sekali setahun. Maka kalau dibandingkan dengan Ibrahim, tak bersua, tak mendekat dengan korbannya. Tapi karena Allah tahu tidak mampu kalian seperti keimanan Nabi Ibrahim Khalilullah kekasihku itu, kata Allah, maka cukuplah kalian menyembelih satu orang untuk satu ekor kambing saja. Maka Pak, kalau sampai kita lama hidup di dunia ini, sekalipun seumur hidup tak pernah niat untuk berkurban, maka demi Allah, kitalah orang yang paling malu besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Pak, niatkan Pak, demi Allah, semiskin apapun kita, paling tidak Pak, sekali seumur hidup pernah kita berkurban atas nama kita. Apa sebab? Karena Nabi Ibrahim, jangankan dia bermiliar tadi hewan yang sudah disembelih kalau dirupiahkan, kalau dibuat anaknya sekalipun dihargai, tentulah kita menjawab hari ini Pak. Mana Bapak pilih ketika anak ini sakit, kata dokter harus dioperasi 200 juta supaya sembuh. Katakanlah na'udzubillah anak ini kena tumor, bawa ke Pekanbaru. Yang Bapak punya harta hanya rumah saja. Rumah ini sudah lama Bapak kredit baru lunas lagi. Kalau dijual harga rumah ini pas pula 200 juta. Karena sayangnya Bapak ke anak, kira-kira Bapak pertahankan rumah ini dibandingkan untuk menjual rumah untuk mengobatkan anak. Lebih banyak kita memilih Pak. Tidak ada harga rumah ini kalau sempat anak ini tak bisa diobatkan. Gak apa-apa terbang, habis rumah yang dikredit selama ini. Tak apa-apa habis, demi anak kesayangan dia bisa diselamatkan. Allah tak minta anak yang tadi Pak untuk dikorbankan. Allah tak minta Pak lebih dari harta yang banyak itu dikorbankan. Allah minta Pak hanya 2.500.000 per tahun yang akan kita persembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu juga tidak pernah terniat Pak, berarti ada bermasalah kedekatan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari kedekatan tadi? Kalau dibuat antonim lawan kata dekat berarti jauh. Orang yang tak mau berkurban berarti ada masalah hubungan dia dengan Allah. Mungkin jauh kita selama ini Pak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang berkurban bukan perkara mohon maaf banyaknya duitnya, bukan perkara luasnya sawitnya, bukan perkara berapa gajinya tiap bulan. Perkara masalah kurban mutlak karena kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak dekat nih Pak, tak mampu dia lakukan itu. Apa kata dia sama panitia kurban? Ketika ditanyanya berapa satu bagian? 2.500.000. Kalau kami orang Medan menyebutnya sampai mengomak dia bahasanya. Mahal betul tuh. Omak tak bisa diturunkan lagi tuh. 2.500.000 Pak. Kalau dipikir-pikir, dibaca diulang-ulang tafsir dari surah Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya nikmat yang cukup banyak sudah kami berikan, kata Allah. Malam hari ini Pak, sudah berapa banyak kalau kita pikirkan. Beras Allah kita makan berapa ton semenjak lahir ke dunia ini Pak. Air Allah yang kita minum ini berapa banyak Pak. Sawit yang kita panen itu berapa ton sudah Pak. Banyak sudah kita nikmati. Yang Allah minta, fasol dari rabbika, cara membayar itu semua kata Allah. Tidak usah kau bayar dengan duit, tapi cara pertama, fasol dari rabbika, jangan kalian tinggalkan sholat, jangan kalian bermain-main, sholatlah kalian kata Allah. Kemudian wanhar, kemudian berkorbanlah kalian. Masa sekali setahun tak bisa kalian sempatkan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tujuan sejarah ini diingatkan kembali. Saya yakin sudah sering kita dengarkan.
tujuannya supaya memotivasi kita balik. Ini tinggal beberapa hari lagi sudah masuk 10 Zulhijjah. Usahakan Pak, paling tidak niat ikut kurban tahun ini Pak. Kalau anda ikut tahun ini, niatkan tahun besok, minta sama Allah dikasih kelapangan rezeki. Maka para ulama berbeda pendapat tentang ini. Sebenarnya hukumnya itu wajib atau gimana Pak Ustaz? Yang mewajibkan hukum kurban itu adalah Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Mereka mengatakan itu wajib hukumnya kurban tadi. Kalau Syafi'i dengan imam yang lain, kata mereka adalah hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dikuatkan. Mendekati wajib tapi tak sampai wajib. Tapi kalau sampai tak dilakukan kita merugi. Jadi Pak, kita satu rumah ini 7 orang, usahakan 1 orang tiap tahun ada perwakilan dari rumah ini ikut kurban. Tidak usah 7-7-nya Pak, repot kita nanti banyak duitnya kan. Paling tidak Pak, kalau mampu bagus, tapi kan ekonomi tidak sama semua. Paling tidak niatkan. Kami di rumah ini sebanyak 7 orang, anak-anak 5, suami istri tambah 2, 7 orang. Tahun ini bapak dulu, tahun besok istrinya, tahun besok anak pertama, sampai besok setiap tahun kita ikut kurban. Jadi Pak, terakhir Ustaz sampaikan materi ini. Kenapa sangat penting kurban ini? Karena biarpun hadisnya juga dhaif, banyak kelebihan keutamaan hewan kurban. Di dunia ini saja Pak, mati-matian kita untuk membeli kendaraan kita di dunia ini. Mobil tuh Pak, ratusan juta kita kredit, mati-matian Pak. Tak usahlah mobil, rata-rata kita punya Honda Pak, 3 juta rupiah kita kredit cash, DP-nya 3 juta. Harga kurban 2.500.000, mikir lama. Honda tadi 800.000 sebulan kita bayar. Berapa lama Ustaz? 3 tahun. Siang malam Pak tak kenal lelah untuk memikirkan. Jangan sempat nunggak kredit ini. Apa sebab nunggak besok ditarik? Karena Honda ini kebutuhan. Berapa lama Honda itu Bapak pakai besok? Kalaupun panjang umur 15 tahun, 20 tahun Honda tadi, busuklah dia jadi besi tua. Kan begitu Pak? Tapi kalau korban ini sekali saja kita berkorban demi Allah, kata Imam Ar-Rafi'i, biarpun ada ulama mengatakan hadis ini dhaif, bahkan katanya maudhu, tapi untuk fadilah amal perlu kita tingkatkan, bahwa kurban itu besok ada yang mengatakan dia akan jadi kendaraan besok di padang mahsyar. Pesan sekarang Pak, siapkan sekarang kendaraan di akhirat besok, karena di akhirat itu di padang mahsyar itu besok. Kalau besok masih hidup kita jam 10 pagi hari Jumat, kalau cuaca besok cerah Pak, tegak dulu Bapak berdiri di depan Masjid Istiqomah itu, tak ada pelindung dari terik matahari. Panas tidak Pak? Panas luar biasa. Berapa jauh jarak matahari ke bumi? Wallahu a'lam, ratus ribu juta kilometer mungkin. Besok di hari kiamat dalam satu riwayat, secengkalnya Pak, jarak matahari dari ubun-ubun kita ini. Apa yang bisa melindungi itu besok? Makna dari kendaraan itu kata para ulama, bisa saja diartikan dengan kendaraan, bisa saja diartikan dengan pahala yang besar, sehingga tak ikut dia merasakan terik matahari ketika itu Pak. Secengkal Pak, mendidihlah besok ubun-ubun kita. Di mana dipesan kendaraan itu semasa hidup di dunia ini sudah korban tuh. Jangan besok ketika sudah meninggal barulah ingin berkurban. Nah, itu bahayanya. Kalau Bapak belum pernah berkurban selama hidup di dunia ini, meninggal kita besok, tidak ada pula jaminan istri kita ini mau berkurban atas nama kita. Apalagi anak-anak kita sekarang nih, paket handphone dia yang dipikirkannya. Mana berpikir dia untuk mengkorbankan atas nama kita besok? Mati-matian kita mencari duit itu. Penting usahakan sekali seumur hidup pernah berkorban. Ah itu Pak. Penutup ayat Allah disampaikan dalam Quran itu. Kalau saya baca ini Pak, menangis saya sendiri kadang-kadang memikirkan ayat ini. Apa yang dikatakan Allah dalam Quran juz 30 itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idin sya'nun yughnihi.
Kalau dibuat bahasa sederhananya Pak, sayangnya kita sama anak, sama istri, keluarga di dunia ini, rupanya kalau saking hebatnya huru hara hari kiamat itu besok, tidak saling kenalnya kita besok di hari kiamat Pak, di padang mahsyar itu. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu tiba masanya. Yafirru diambil dari kalimat farara, artinya berlari. Antara ayah dengan istri ini, antara ayah dengan anak, lari. Kenapa mereka saling lari? Saking dahsyatnya kejadian mahsyar ketika itu, sibuk memikirkan apa kesudahan pengadilan dibuat Allah terhadap diri saya. Maka hari itu yang terjadi, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kata Allah, masing-masing ini khawatir kita memikirkan diri kita. Maka tak ingat lagi kita mana anak, mana istri, mana ayah, mana ibu, mana kakek, mana nenek. Yang saya pikirkan bagaimana supaya saya diselamat. Apa yang bisa menolong ketika itu Pak? Jawabnya salah satunya adalah kurban kita. Maka alangkah ruginya sampai ratusan juta mobil itu kita beli, mati kita besok, rupanya itu hanya atap dunia saja, kendaraan di dunia ini. Mati-matian mengkredit Honda itu sampai 20 jutaan, sampai 30 juta, meninggal besok, rupanya kalau tak sempat berkurban, itu hanya kendaraan dunia saja. Akan dinaiki oleh istri kita, dinaiki anak cucu kita besok. Mereka jual itu, habislah. Mana yang untuk kita? Pernah kamu berkorban atas namamu selama hidup di dunia ini? Pak, Ibu minta tolong saya malam hari ini, termasuk Ustadz yang menyampaikan, jangan kita merasa korban ini tak penting, tapi dengan ceramah ini tolong termasuk saya yang menyampaikan, niatkan Pak, minta sama Allah ke lapangan rezeki supaya tiap tahun bisa keluarga kaum kerabat kita ikut berkurban Pak. Itu saja mungkin materi yang bisa Ustadz sampaikan. Berlebih juga Pak, terlalu panjang sedikit, berlebih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kemudian kita masuk untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan dengan segala hormat. Ya. Kalau awak dipamah sedang beristau Ustaz, jadi sah atau enggak? Berhutang kurban maksudnya Pak? Enggak berhutang apa lah. Ya ada hutang sama manusia. Iya ya. Ikut pulau kurban. Ya. Jadi masalah ini Pak disebutkan kalau dibahas hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu, termasuk lagi itu yang sering dibaca-baca oleh ustaz-ustaz kita kan. Salah satu bunyi lapas hadis itu, man wajada sa'atan. Siapa yang punya atau mendapati kelapangan, sa'atan, kelapangan rezeki maksudnya itu, falam yudahi, tapi dia tak mau juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka orang yang dikasih kelapangan rezeki tak mau kurban tadi, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekat-dekat dengan tempat solat kami. Itu hadis Nabi. Maka kemudian diterjemahkan mana yang dimaksud dengan yang luas rezeki tadi. Maka yang paling mudah Bapak ingat adalah, kalau kata Imam Asy-Syafi'i yang paling banyak kita anut pendapatnya, kalau seandainya Pak selama 4 hari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu kita punya duit untuk kebutuhan hidup tak berhutang, itu sudah disebut mampu. Contohnya pada tanggal 10 hari raya Idul Adha, berapa kebiasaan satu hari operasional di rumah kita ini? Katakanlah 100.000. Berarti selama 4 hari 400.000. Ada tidak kelebihan duit dari 400.000 ini? Kalau ada, itulah Pak yang disebut mampu tadi. Berapa satu bagian? 2.500.000. Sampai enggak duit lebih dari 400 nih tabungan di ATM ataupun yang dipegang di tangan 2.500.000, sampai adanya Ustaz 3 juta. Itulah yang wajib berkurban tadi Pak, kata Imam Hanafi yang mewajibkan kurban. Nah, kalau kita punya hutang tapi ikut kurban, masalahnya hutang tadi itu kira-kira menunggak atau bagaimana? Kalau lancar dia pembayarannya tidak ada masalah, tapi ada menunggak.
Berarti masuk dia disebut tidak mampu, maka dihukumkan dia. Kan hukumnya tadi kata Imam Syafi'i hanya Hanafi yang mewajibkan. Kalau Syafi'i sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan. Mampu lakukan, tak mampu jangan paksakan. Kira-kira begitu arti daripada sunnah muakkad itu, Bang. Dia mendekati wajib tapi tak sampai wajib. Begitu caranya. Ya Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Pas kira-kira? Kalau masih ada dipersilakan. Udah paham nampaknya Pak protokol, sudah aman, ya kan? Itulah yang kita inginkan. Sudah paham, alhamdulillah. Nah, kalau kita laki-laki ini wajib atau dianjurkan gimana salat berjamaah ini? Hukum salat berjamaah ini melenceng sedikit mengenai hukumnya kan. Jadi kalau dibahas-bahas, kalau dibaca saja hadis yang pendek itu Pak, Bapak hafallah ayat hadis di berarti itu. Sallu ra'aitumuni usolli, hadis Nabi itu. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi solat, jumpa pun tak. Tahunya kita hanya dari para salafus soleh, tabi'in, diceritakan guru-guru kita, dibacakan hadisnya. Maka Pak, cobalah kita tengok semenjak datang syariat solat itu dibawa Nabi ketika Isra Mi'raj. Coba nanti supaya terbukti ditengok sirah nabawiyah itu, perjalanan kehidupan Nabi. Coba dilihat bagaimana Nabi solat fardunya, pernahkah dia solat sendiri? Itu jawabnya. Kalau solat sunnah, betul yang ada hadis dari Aisyah itu sampai bengkak betis Nabi, itu dari istri Nabi Aisyah sendiri menyaksikan. Dan hadis yang lain juga, saya pikir Nabi tadi sudah wafat, kata Aisyah. Kenapa begitu? Saking lamanya Nabi sujud, dipikir Aisyah setelah Nabi habis sholat ditanyanya. Saya kira Nabi tadi sudah meninggal dunia, saking lamanya Rasul sujud. Sholat apa ini Pak? Sholat sunnah Pak. Maka salah satu yang wajib bagi Nabi sama kita sunnah, termasuk diantaranya adalah sholat tahajud sama Nabi wajib Pak. Witir itu dalam hadis Nabi itu sama Nabi wajib, sama kita umat sunnah. Jadi Pak, kalau dilihat dari sejarah itu yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib, maka dia memakai dalil melihat Nabi ketika berperang pun ada dalam fikih disebut dengan sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Ketika berperang pun Pak, masih disyariatkan sholat berjamaah. Bayangkan tuh. Jadi peristiwa sholat khauf ini, kalau ini imam, ini makmum baris pertama, ini makmum baris kedua. Ini sama-sama megang senjata ini Pak. Dibaca nanti dalam fikih Bajuri itu, maka yang imam ini nanti takbiratul ihram, ini takbir, ini juga takbir. Maka mereka laksanakan dulu satu rakaat, habis satu rakaat berdiri, baru masuk gerombolan kedua ini, saf kedua mereka sholat. Dan ditunggu oleh ini, kalau musuh menyerang itu nanti, maka inilah yang berperan, karena ini sujud. Kalau dipakai dalil itu, maka lebih sepakat orang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi ulama menerjemahkan banyak pendapat, ada mengatakan itu sunnah. Kapan sempatnya saja, kata dia. Tapi kalau dilihat lagi ayat lain, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, sampai akhir ayat itu, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu sebenarnya mereka itulah orang-orang yang benar beriman kepada Allah. Kalau dia tidak mau sholat berjamaah, kapan dia ke masjidnya? Kira-kira itulah diterjemahkan. Maka tak usah kita memutuskan, memaksakan pendapat kita sholat berjamaah itu wajib, tidak pula kita katakan itu sunnah. Masing-masing banyak kita belajar, cari referensi. Jangan kita hanya mendengarkan saja, tapi kita cari. Sekarang canggih, ada handphone.
Ketikkan di situ nanti hadis tentang kewajiban sholat berjamaah. Dicari nanti imam apa yang mengatakan hukumnya wajib sholat berjamaah. Ada mengatakan fardu ain, ada fardu kifayah. Yang paling banyak fardu kifayah tadi. Arti fardu kifayah itu satu orang saja mereka berjamaah, nanti imam satu, tukang azan satu di masjid Istiqomah, yang lain ini tak dibebani kewajiban lagi. Maka itulah yang dipakai sampai sekarang. Makanya masjid sepi-sepi. Apa kata dia? Hukum berjamaah itu fardu kifayah, sama dengan memandikan, menyelatkan jenazah. Satu orang pun di kampung itu pandai, gugur semua dosa-dosa kita. Tapi satu kampung satu pun tak ada yang pandai, dosa kita satu kampung nih. Kalau dihukum fardu kifayah. Jadi Pak, yang bisa saya jelaskan hanya perbandingannya saja. Karena masing-masing kita punya pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan juga sunnah, ada mengatakan fardu kifayah, dan berbagai macam. Nah, kalau Bapak pilih yang wajib, kalau saya juga berpendapat ketika kita selama masih hidup, baca nanti hadis tentang bagaimana perjuangan orang-orang soleh dulu mendatangi sholat. Salah satunya yang populer hadisnya, kalau tahu mereka kelebihan, fadilah, keutamaan, pahala sholat subuh berjamaah itu, maka mereka akan datang merangkak sekalipun. Bayangkan Pak. Itu peristiwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Begitu juga dengan sahabat lain, buta, tua, tak ada menuntun, kemudian berbahaya di jalan, datang juga berjamaah. Maka kalau itu diambil dalilnya, memang wajibnya sholat berjamaah ke masjid. Begitu Pak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Joni Rangkuti SKM. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Dan kita masuk sesi acara berikutnya. Doa akan kita mintakan kesediaan dari saudara kita Al-Mukarram Al-Ustaz Adi. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengerjakan doa, marilah bersama-sama kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma iftah lana abwaabal rahmah wa abwaabal maghfirah wa abwaabal tawfiq wal hidayah wa abwaabas salamah fid din wad dunya wal akhirah وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات
ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله بخلق محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pada Bapak Ibu, mari sama-sama bersama kita berdoa Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah berikan mereka selalu kesehatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Dan pada kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah mudahkan segala-galanya. Hazihi niyat sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin amin ya Rahman, amin amin ya Rahim, amin amin ya mujib sailin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adi. Baiklah, sebelum kita masuk jeda, mari sejenak kita zikir tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Kita masuk sesi acara berikutnya juga. Dia nampak sok kalau pula ke. Itu masalah tahan komedi. Masalah tahan komedi itu ya sampai terus kujang sampai sampai di luar lah. Kepada dan sanak kesadunya dan selingkung atau ko ayah minta diminum, ko makanan minta dimakan dengan mengucapkan basmalah. Mari kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Semangkuk kue ini. Pakai minum. Kopi. Aduh, gila.
Iya, kucing kau suku ini dia. Ya, kalau nanti lihat dulu ya. Lampu ini. Ya, anak bawahnya gimana? Nanti lagi lontong. Kalau ambil itu lah. Ini di lontong bawahnya ya. Sambungan tanya buat kan. Udah itu jadi banyak loh. Jadi aja lah jadi. Pasal lah. Jangan lah sih. Kontrak ini. Bangku lu mana ya? Ya, Dah. Lagi ustaz lah. Ustaz. Kalau kami bagian ada kota. ya. Lapangan di situ ya. Tuh nak satu. Berbuat. Pecan. Kosong kotak sih. Hah? Kosong kan? Kosong. Kan kosong. Artis sendiri. Jadi kosongnya. Mau ya lah. Kampung ya lah. Ini
Suara. Lala bebe. Ya, standar boleh. Standar. Iya, Ramon. Jadi. Ini kan juga mahal, itu juga mahal. Ini bodi. Udah ini, ada negara sampai na. Oh, Pak Ustaz, maaf kalau seandainya ada keperluan Pak Ustaz. Bukan maaf Pak Ustaz, bukan maaf pun bukan maksudnya. Tapi kalau ini ngopi-ngopi dulu jangan. Salam satu lagi ya. Ya, Ben. Ini. Waalaikumsalam. Masuk dari mantan. Iya. Bahasa wajib. Iya, sudah lihat. Atau Kalimantan Kita jauh. Bangka doang. Mungkin Ustaz. Kalimantan, Kalimantan.